Tema kita di dalam Dhamma Talk Nasional saat ini adalah tentang a better Buddhist, atau bagaimana sih menjadi Buddhis yang lebih baik. Dengan kata-kata a better Buddhist berarti diharapkan kita sudah menjadi Buddhis yang baik, cuman masih kurang baik, sehingga masih bisa ditingkatkan. Jadi sudah a good Buddhist, tapi perlu ditingkatkan menjadi a better Buddhist. Ya, kalau bisa kita masing-masing bisa menjadi the best Buddhist untuk diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, sebetulnya tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Ibu Eni tentang semua hal yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, sehingga benar-benar sebagai keynote speaker akan menjadi pengarah yang baik untuk acara kita pada kesempatan saat ini. Bahwa menjadi seorang umat Buddha, kita ini tentu kalau sudah disebut baik, kita mungkin akan rajin ke wihara, ikut beberapa ritual, termasuk sebetulnya peristiwa Asada yang merupakan salah satu dari 4 hari raya di dalam agama Buddha. Ini juga menjadi salah satu ritual yang kalau kita sebagai seorang umat Buddha tentu layak untuk memperingati ke-4 hari raya, salah satunya adalah Asada pada kesempatan saat ini. Kemudian mungkin kita juga hafal parita-parita, ya, mungkin kita sudah sebagian kita bisa membaca parita puja bakti itu dengan tanpa membuka buku misalnya. Kemudian kita juga sudah mungkin banyak beraktivitas di dalam agama Buddha, walaupun dengan keterbatasan seperti saat ini misalnya, ada pembatasan-pembatasan karena pandemi dan lain sebagainya, tetapi kita sudah ikut di dalam beberapa aktivitas Dharma, mungkin juga menyelenggarakan acara Dhamma Talk Nasional seperti kesempatan ini adalah tanda-tanda umat Buddha yang baik. Tetapi tentu kita masih bisa meningkatkan kualitas umat Buddha kita ini. Bahwa ajaran Sang Buddha bukan hanya upacara. Jadi kita perlu memahami bahwa kalau seseorang hafal parita, itu sudah bagus, tapi belum cukup. Seseorang sudah sering ke wihara, bahkan mungkin kalau pergi ke kota lain seperti liburan kemarin, ke kota A, ke kota B, ke pulau yang lain misalnya, bahkan ke luar negeri misalnya, pergi ke wihara, ikut aktivitas di situ, itu sudah baik, tapi masih kurang, masih bisa ditingkatkan. Nah, sekarang apakah yang harus kita tingkatkan? Bahwa agama Buddha itu bukan agama ritual. Agama Buddha itu adalah agama perilaku. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibu Eni, bahwa Sang Buddha mengajarkan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Jadi itu semua adalah tentang perilaku. Jadi Sang Buddha tidak mengajarkan seringlah ke wihara, hafalkanlah parita. Bukan. Tapi kurangi kejahatan. Ini adalah perilaku. Perilaku-perilaku yang jahat, jangan dilakukan. Tambah kebajikan. Banyak hal yang tentang perbuatan baik, ayo lakukan. Kurangi, kemudian sucikan pikiran. Bahwa kalau kita sudah mengurangi kejahatan, kita tahu kejahatan-kejahatan itu apa saja, karena kalau kita melakukan kejahatan, biasanya batin menjadi tidak tenang. Kalau di kampus,
misalnya, atau kalau mungkin ada ujian secara online misalnya, seandainya kita melakukan kecurangan, kita itu denyut jantung menjadi lebih cepat. Karena apa? Karena kita tegang. Nah, jadi kita tahu bahwa kejahatan itu sebetulnya hal yang kita tidak layak lakukan. Kalau misalnya di dalam pertemuan-pertemuan kampus yang umum misalnya, yang mungkin sudah bisa tatap muka, pada saat kita mau nyontek milik teman misalnya, atau membuka catatan kita secara rahasia misalnya, maka kita kemudian menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Takut ketahuan. Jadi kita di dalam batin kita ini sudah tahu hal-hal yang disebut kejahatan itu apa, yang tidak layak dilakukan itu apa, adalah ketika kita sebelum melakukan, jantung kita berdegup dengan keras, kemudian kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, takut ketahuan orang lain. Nah, itu yang kita harus hindari. Sehingga semakin sering kita melakukan perbuatan yang menghindari kejahatan tersebut, sehingga kita tidak perlu menoleh ke kanan maupun ke kiri, maka kita menjadi seorang Buddhis yang lebih baik. Bukan karena kita kemudian kejahatan, tetap kita tidak noleh kanan kiri, saya melakukan kejahatan, itu namanya kebiasaan berbuat jahat. Tetapi sekarang saya yakin saya tidak melakukan kejahatan. Saya yakin saya melaksanakan 5 latihan kemoralan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Maka saya yakin dengan badan saya tegak, tatapan mata lurus ke depan, tidak menoleh ke kanan ke kiri, saya yakin saya sudah menghindari kejahatan. Kemudian memperbanyak kebajikan. Kebajikan itu kita masing-masing juga sudah tahu. Kalau kita melakukan, kita timbul rasa bahagia, timbul rasa bangga. Sehingga kalau misalnya sekarang ada pertandingan di kampus misalnya, ada lomba Dhammadesana misalnya, lomba membaca parita misalnya, kemudian kita menjadi pemenangnya, kemudian kita dipanggil ke depan, ke panggung, dan kita dengan bangga tidak menoleh ke kanan ke kiri, dengan pandangan mata lurus ke depan, jalan tegak, kemudian dengan langkah yang tegap, kita maju, kita menemui orang yang akan memberikan penghargaan, dan kita menerima penghargaan sebagai juara, membaca parita mungkin, juara menggambar Sang Buddha misalnya, melukis Buddha Rupang misalnya, atau juara berdhammadesana misalnya, kita dengan bangga kita menerima penghargaan itu karena kita yakin inilah perbuatan baik. Jadi di dalam batin kita masing-masing kita sudah bisa membedakan perilaku-perilaku yang baik, layak kita lakukan, dan perilaku-perilaku buruk yang layak kita hindari. Kemudian, kalau kita lebih sering melakukan hal itu, sering dengan kita merasa bahagia setiap kali melakukan satu perbuatan baik, maka kita sudah menjadi seorang umat Buddha yang lebih baik, a better Buddhist. Kemudian, kita sudah melakukan perilaku yang baik. Kita sudah menghindari perilaku-perilaku yang buruk. Tetapi pikiran kadang masih berisi hal-hal yang negatif. Hal yang negatif misalnya, dalam pengertian umum, hal negatif itu adalah ada segala sesuatu yang terjadi pada kita, sering kita menyalahkan pihak lain. Jadi misalnya, di kampus mengadakan ujian. Kemudian hasil ujian kita tidak sesuai dengan harapan.
Maka kita kalau belum menjadi seorang umat Buddha yang lebih baik, kita itu kadang menyalahkan pihak lain. Saya sudah sembahyang, saya sudah belajar, hasil ujian saya kok jelek ya. Wah, dosennya sih ngasih ujian nggak ngomong-ngomong. Dosennya sih ngasih ujian soalnya lebih sulit daripada waktu latihan. Nah, cuaca di rumah saya nggak enak sih, karena kemarin gerah banget, jadi saya nggak bisa belajar. Ya, internet di rumah saya mati sih, sehingga saya nggak bisa belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita selalu menyalahkan pihak lain. Cara berpikir seorang Buddhis yang lebih baik, melihat semua peristiwa itu yang menyenangkan adalah karena pikiran kita sendiri. Tidak menyenangkan adalah juga karena pikiran kita sendiri. Jadi bukan karena unsur luar, bukan karena kesalahan pihak luar, tetapi karena pikiran kita sendiri. Jadi kalau ujian itu hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, maka yang salah adalah saya sendiri. Saya yang kurang serius belajar, saya yang mungkin kurang bersiap untuk menghadapi ujian, saya yang kurang perhatian kalau misalnya sinyal WiFi di rumah satu ketika juga bisa mati internetnya, dan lain sebagainya. Jadi yang salah adalah saya. Karena itu saya tidak menyalahkan pihak lain, saya akan memperbaiki perilaku saya sendiri. Hal yang sudah terjadi menjadi pelajaran bagi saya, hal yang belum terjadi akan saya perbaiki. Pelajaran yang tadi, pengalaman yang sudah saya lewati tadi, menjadi upaya saya untuk menjadi lebih baik di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, jadi kurangi kejahatan tambah kebaikan, sucikan pikiran itu sebetulnya kalau kita kembangkan, dia bisa menjadikan kita seorang Buddhis yang lebih baik. Bahwa kita semakin sedikit menghindari kejahatan, karena kejahatan sudah kita singkirkan, sehingga di dalam hidup kita ini sudah tidak banyak kejahatan kita lakukan. Kita semakin banyak melakukan kebajikan, sehingga di dalam kehidupan kita ini selalu mengisi pikiran kita, mengisi ucapan kita, mengisi perilaku kita dengan perbuatan baik, dan kemudian menyucikan pikiran adalah kita tidak gampang menyalahkan pihak lain, bahkan kita tidak pernah menyalahkan pihak lain atas semua kesulitan yang kita hadapi, karena semua itu hanyalah permainan pikiran kita. Hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, kita anggap menyenangkan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita anggap tidak menyenangkan. Ternyata suka dan duka itu hanyalah karena permainan keinginan kita. Nah, sekarang, kalau kita sudah memahami itu, kemudian kita menjalani itu di dalam kehidupan sehari-hari, mulai sekarang di saat asada ini, asada 2566, ya, saat kita memperingati dengan bersama-sama secara online seperti ini, kita mulai sekarang sampai selamanya, maka kita akhirnya setiap waktu menjadi saat yang sangat bermanfaat untuk kita menjadi lebih baik, menjadi umat Buddha yang lebih baik. Saudara-saudara, tadi kita sudah ketahui bahwa umat Buddha bukan hanya umat upacara. Umat Buddha bukan umat ritual, tetapi umat Buddha adalah umat perubahan perilaku. Dulu sudah baik, sekarang harus menjadi lebih baik. Dan tadi perubahan perilaku yang saya sampaikan adalah sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Nah, saudara-saudara, perilaku-perilaku yang lain yang kita bisa lakukan adalah
bahwa di dalam Dharma kita diajarkan untuk mengembangkan kerelaan. Tentu kerelaan yang kadang kita lakukan adalah kalau sejak sekolah minggu adalah berdana paramita. Ya, jadi sekolah minggu kita sudah tahu, pokoknya kalau lagunya dana paramita, nah kita sudah mulai pegang dompet kita, pegang kantong kita, kemudian kita mulai mengeluarkan uang saku yang waktu kecil dulu diberikan oleh orang tua kita, atau kalau sekarang sudah dewasa ya kita sudah persiapkan, nah ini saatnya dana paramita, kemudian kita berdana. Jadi begitu lagu itu didengar, kita sudah siap berdana. Dari kecil kita sudah melakukan kebiasaan itu. Kemudian kita mulai beranjak remaja atau dewasa, kita dibiasakan di wihara, kadang ada perayaan Katina misalnya. Jadi setelah masa asada seperti ini, 3 bulan para biku berpuasa, kemudian diakhiri atau ditutup dengan Katina. Saat Katina pun, kita umat Buddha dari berbagai tempat datang ke wihara terdekat, mempersembahkan dana Katina, mempersembahkan jubah, mempersembahkan obat-obatan, serta berbagai kebutuhan pokok seorang pertapa. Kita sudah terbiasa melakukan itu. Bahkan kadang kita juga terbiasa di hari-hari yang biasa, kita juga misalnya, di wihara ada bante ini, yuk kita dana makan yuk. Kita kebetulan kuliahnya masih siang atau sore, ini bantenya kita dana makan pagi atau dana makan siang. Kita dengan mudah, kita terbiasa melakukan dana. Dana materi memang dana yang paling mudah kita lakukan. Saya ada uang, saya berdana uang. Saya ada makanan, saya berdana makanan. Saya ada pakaian, saya berdana pakaian. Misalnya untuk korban bencana alam, orang kebanjiran, dan lain sebagainya. Dan berbagai hal yang lain. Pokoknya saya punya materi, saya punya barang, saya danakan. Ini adalah seorang umat Buddha yang baik, tetapi masih bisa dikembangkan menjadi seorang umat Buddha yang lebih baik, a better Buddhist, yaitu bahwa saya berdana materi ini sebagai awal, tetapi pada tingkat lanjutan, sebetulnya yang saya danakan adalah keakuan saya. Karena ketika berdana materi tadi, sebetulnya saya dilatih, sedikit demi sedikit saya berdana keakuan. Misalnya, dana makan para biku. Sebetulnya saya dilatih untuk berdana keakuan, bahwa saya paling suka makanan ini. Kemudian saya belikan untuk saya danakan, saya persembahkan kepada para bante. Jadi yang saya sukai, hari ini saya rela tidak makan, saya berikan, saya persembahkan kepada bante. Ini adalah berdana keakuan. Secara tidak langsung kita dilatih seperti itu. Kemudian waktu Katina, saya tidak menggunakan jubah, tetapi bantenya menggunakan jubah. Maka saya pada saat berdana Katina, saya berdana jubah, mempersembahkan jubah. Jadi saya tidak memuaskan keakuan saya bahwa saya pakai baju, maka bantenya saya danain baju. Tidak. Saya pakai baju, bantenya saya kasih, saya persembahkan jubah untuk beliau. Saya spesial mencari jubah untuk persembahan ini. Nah, jadi kita mengurangi keakuan. Sekarang, kalau kita sudah dilatih dari kecil berdana materi seperti itu sampai kita dewasa,
Maka sekarang keakuan saya ini sudah berkurang belum sebagai tanda a better Buddhist. Misalnya apa ini? Nah, jadi misalnya, mampu nggak saya bersabar ketika menunggu teman saya yang terlambat? Jadi daripada saya ngomel-ngomel yang tidak memperbaiki situasi, mampu nggak saya bersabar? Ya sudahlah, memang teman saya itu suka datang terlambat. Bisa memahami itu. Saya marah ini karena keinginan saya sendiri. Ingin dia tepat waktu, kenyataan tidak. Nah, jadi kita mulai bisa sabar nggak ini sekarang? Kemudian, bisa nggak kita sekarang memaafkan orang? Jadi ketika kita jengkel dengan seseorang, kalau tadi adalah jengkel karena terlambat, saya bisa menerima itu sebagai kenyataan. Sekarang orang itu berbuat salah. Sudah terlambat, ketemu kita cuek-cuek, seolah-olah nggak punya salah, wah kita tambah gregetan nih. Tapi kita mampu nggak memaafkan dia dengan mengucapkan dalam batin, ya memang dia wataknya seperti itulah. Ya kita maklum lah. Kalau nanti lain kesempatan mau tepat waktu, misalnya janjian jam 7, ini kok jadi jam 8 dia baru datang, atau baru siap, ya nanti kalau kita janjian jam 7, kita ngomong aja, saya mau jemput kamu jam 6. Nah, sehingga jam 6 saya nunggu, nggak apa-apa. Nanti jam 7 kan dia siap. Nah, mampu nggak kita memaafkan dia? Mampu nggak kita sekarang memahami dia? Kalau dia sekarang berbuat salah kepada kita, kalau kita mampu memaafkan dia, berarti kita sudah berdana yang bukan materi, yaitu keakuan. Bisa menunggu ketika teman kita terlambat, itu sudah berdana keakuan. Bisa tidak marah ataupun memaafkan teman yang bersalah kepada kita, itu kita sudah berdana keakuan. Sobat, saudara-saudara sekarang renungkan, ada berapa banyak orang yang mungkin kita nggak suka di kehidupan kita ini. Mungkin ini dulu teman SMA kita, mungkin teman kampus kita, mungkin teman wihara kita, atau mungkin keluarga di rumah, dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang kita nggak suka, cobalah kita renungkan. Bisa nggak saya sekarang mulai tersenyum lebih dulu dengan dia? Mampu nggak saya? Kalau saya mampu tersenyum dengan dia, padahal dia mungkin buang muka, ya abaikan aja. Dibuang muka adalah urusannya dia. Saya tersenyum adalah saya berdana. Saya berdana yang bukan materi kepada dia. Dia buang muka, itu urusannya dia. Saya sudah berbuat baik kepada dia. Kalau kita mampu melakukan itu, maka kita menjadi a better Buddhist. Karena saya bukan hanya berdana materi, tapi saya bisa berdana keakuan. Kemudian, selain saya bisa memaafkan orang, bisa tersenyum kepada orang yang saya tidak sukai, mampu nggak saya mengendalikan ucapan saya sehingga saya tidak gampang ngomel, tidak gampang memaki, tidak gampang marah, tetapi yang keluar justru kata-kata yang positif, justru kata-kata yang baik, justru kata-kata yang memotivasi orang. Jadi misalnya, wah, kamu ini saya ajari kok nggak bisa-bisa ya. Wah, kamu ini perlu belajar lebih banyak. Nah, ini adalah kata-kata memotivasi. Daripada mengatakan, kamu saya ajar kok nggak bisa-bisa ya. Dari tadi saya jelaskan seperti ini, nggak ngerti-ngerti. Wah, bodoh kamu. Nah, ini kata-kata yang menjatuhkan. Orang yang bisa
mengembangkan kerelaan, bahkan sampai keakuannya tentang kata-kata itu bisa diatur, dijaga, maka kita akan mengatakan dengan bahasa yang berbeda, kalimat yang berbeda, kamu ini yang dari tadi sudah saya jelaskan, kok masih belum mengerti aja? Wah, kamu ini memang perlu lebih banyak belajar. Ya, ini saya tinggalin ya, catatan. Jadi nanti kamu pelajari. Nanti 2-3 hari lagi aku ke sini, mudah-mudahan catatan saya ini sudah bermanfaat untuk membuat kamu mengerti. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang memotivasi supaya orang itu bersemangat untuk belajar lebih banyak. Kemudian orang lain, yang lain lagi. Orang kalau ngomong kayak gitu nggak punya aturan, nggak ada yang mendidik apa ya, orang tuamu nggak ngajar apa ya. Nah, itu kata-kata yang kasar. Kalau kita mau mengembangkan kerelaan, bukan hanya materi tapi keakuan, maka kita bisa mengubah kalimatnya dengan mengatakan, loh, kamu kok kata-katanya seperti itu? Kan yang membuat, kalau kamu mengatakan yang kasar seperti itu, kamu nanti malu sendiri loh. Kamu ini kan sekolah di Universitas Tanjung Pura. Kamu ini aktif di keluarga besar mahasiswa Buddhis. Masa omongannya kayak gitu, malu-maluin dirimu sendiri. Cobalah, ayo saya bantu kita belajar ngomong yang baik pelan-pelan. Nah, jadi kita memotivasi orang supaya tidak mengeluarkan kata yang negatif, tetapi kita membimbing dia pelan-pelan menjadi orang yang berpikir positif, mengeluarkan kata-kata yang positif juga. Nah, saudara-saudara, inilah kerelaan yang bukan hanya materi, tapi dikembangkan ke yang lebih luas, yaitu mengurangi keakuan. Kalau kita sudah bisa mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat, kemudian mampu nggak kita sekarang melakukan tindakan yang bermanfaat? Jadi kita kadang-kadang kalau di biara bisa melakukan tindakan yang bermanfaat, misalnya teman membaca parita, aduh kok itu bukunya kok nggak ngerti dia ya, di bagian mana parita yang harus dibaca. Sini, nih halaman ini saya tunjukkan. Nah, ini kita sebetulnya melakukan tindakan yang bermanfaat. Dia bisa membaca parita atau tidak, kadang-kadang kita nggak pusing. Di beberapa wihara bisa seperti itu ya. Mungkin di antara kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Sebelah saya bisa membaca atau tidak, saya nggak mau pusing. Dia ngerti halaman di mana yang dibaca, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya bisa. Mau membaca Wandana, Tisarana, Pancasila, saya bisa. Yang lain nggak bisa, itu urusan. Itu karmamu sendiri. Nah, kita mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi kita juga pada waktu membaca, kita coba dengarkan sebelah-sebelah kita. Loh, kok dia enggak membaca, kok malah dia buka-buka buku parita, kebingungan. Kita lalu nunjukkan, coba tuh buka halaman sekian. Nah, itu tunjukkan. Itu kita belajar menjadi berbuat baik, memberikan manfaat, perilaku yang bermanfaat kepada orang lain. Kadang kita bisa. Kemudian ada orang di biara, nah, mau datang, kemudian mau duduk, kemudian kita menyediakan tempat duduk, alas duduk. Itu adalah tindakan yang kita bisa lakukan di wihara. Di rumah kadang-kadang juga begitu, ada tamu orang tua kita, ada tamu saudara kita mungkin, kita kemudian mempersilahkan dia duduk, kemudian kita nemeni sebentar, sampai orang yang dicari datang, misalnya orang tua kita datang, ya kita kemudian undur diri. Nah, itu bisa. Tapi mampu nggak kita sekarang ke hal yang lebih luas, ke masyarakat yang lebih luas? Misalnya kita lihat ada orang dompetnya jatuh. Bisa nggak kita ambil dan kemudian kita membantu orang itu, kita panggil, Kak, ini Kak dompetnya jatuh nih, silahkan. Nah,
Bisa nggak kita seperti itu? Kemudian ketika ada orang yang jatuh misalnya kepleset, mampu nggak kita membantu mengangkat dia supaya menjadi lebih mudah dia untuk berdiri? Nah, kemudian mampu nggak kita kalau melihat orang tua yang menyeberang, walaupun kita tidak kenal orang yang takut menyeberang, lihat kanan kiri nggak nyebrang-nyebrang karena sepeda motor kendaraan banyak, mampu nggak kita kemudian, ayo saya antar ibu atau bapak, saya antar nyebrang ke sana, padahal kita nggak ada tujuan nyebrang, tapi kita menolong dia. Dan kemudian setelah menyeberangkan orang ini dengan baik, kita kembali lagi ke seberang sini, dan kemudian kita melanjutkan perjalanan kita. Mampu nggak kita melakukan itu? Kita menganggap semua orang di sekitar kita adalah orang yang dekat dengan kita, sehingga kita selalu siap membantu mereka. Bukan hanya membantu dengan kata-kata yang baik, tapi juga membantu dengan perilaku yang baik. Kalau kita sudah bisa melakukan itu dengan tersenyum kepada orang yang kita nggak sukai, bahkan dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, walaupun mungkin itu kepada orang yang juga kita nggak sukai misalnya, kemudian kita bisa membantu berperilaku yang baik, bahkan kepada orang yang nggak kita kenal misalnya, maka kalau ini menjadi kebiasaan, kita sesungguhnya membangun kebajikan untuk kebahagiaan kita maupun orang lain. Jadi ketika kita berbuat baik, sebetulnya orang lain adalah sarana kita melakukan kebaikan. Kalau kita sudah berbuat baik kepada dia, selayaknya kitalah yang berterima kasih kepada dia. Ketika kita sudah mengambilkan tempat duduk, ketika kita sudah menunjukkan halaman buku parita yang sedang dibaca, kita seharusnya berterima kasih kepada dia, karena dia ada di situ, menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Semakin banyak orang semacam itu di sekitar kita, berarti semakin banyak kesempatan kita berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku, yang akhirnya kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita, akan membuat, mengkondisikan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Karena sesungguhnya di dalam Dharma, kebajikan, perbuatan baik itu akan menjadi pelindung bagi si pelaku. Semakin sering kita melakukan perbuatan baik, semakin banyak kebahagiaan yang akan dapat kita rasakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, menjadi seorang umat Buddha yang baik bukan hanya sekedar ritual yang kita pelajari, ataupun kita hafal, atau yang kita menjadikan kebiasaan, tapi hendaknya harus ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku dengan mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran, sekaligus juga perubahan perilaku adalah mengembangkan kerelaan yang bukan hanya materi, tetapi kerelaan yang bersifat bukan materi, yaitu keakuan, kemauan, kemampuan untuk menggunakan setiap kesempatan berbuat baik kepada lingkungan kita, bagi yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, karena kebajikan itulah akan kembali pada diri kita dalam bentuk kebahagiaan. Semakin kita ingin bahagia, semakin banyak pula kebajikan yang kita lakukan, dan kita kemudian terbiasa juga berpikir suka dan duka adalah permainan pikiran kita sendiri. Saya menjadi suka dengan sesuatu karena hal itu sesuai dengan keinginan saya. Saya tidak suka dengan sesuatu karena sesuatu itu tidak cocok dengan keinginan saya. Berarti hal di luar sana adalah netral.
Yang tidak netral adalah pikiran saya. Semakin saya mampu mengembangkan kerelaan yang bersifat keakuan, hidup saya pun semakin bahagia, pikiran menjadi lebih tenang dan lebih baik. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi dasar kita di saat peringatan Asada ini, agar dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Asada 2022 yang menjadi isi dari Dhamma Talk nasional dari KBMB Untan hendaknya bisa menjadi titik awal perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, perubahan cara berbicara, agar kita menjadi umat Buddha yang lebih baik. Semoga yang kita sampaikan di kesempatan ini menjadi satu awal untuk membuka diskusi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, agar setelah acara ini selesai, semakin banyak hal yang kita bisa kerjakan, dan semakin banyak perubahan menuju kebaikan yang dapat kita lakukan. Semoga Anda semua berbahagia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Asada 2566 2022. Semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam pelaksanaan Dharma. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bante Utamo yang telah membawakan materi yang luar biasa pada hari ini. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan materi Dharma dari Bante Utamo. Tentunya ada dong yang membuat kita penasaran dengan Dharma yang beliau bawakan. Sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk para peserta. Sesi tanya-jawab ini nanti akan diberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand-nya, dan ketika saya persilahkan, langsung open cam dan voice-nya ya. Jangan lupa sebutkan nama dan asal instansinya. Bagi yang berhalangan untuk bertanya secara langsung, juga boleh sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja ya. Silahkan kepada Saudara Hansen untuk bertanya. Jangan lupa pin. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Satu nama budaya. Perkenalkan, nama saya Hansen. Saya dari instansi Universitas Tanjung Pura. Merupakan anggota keluarga besar mahasiswa Buddhis Tanjung. Nah, selamat sore. Pada sore hari ini saya ingin bertanya, Bante, tadi kan Bante ada bilang kan kalau misalnya kita kan sembahyang atau baca parita, hafal parita itu kan belumlah cukup. Perlu diimbangi dengan perilaku-perilaku yang lebih baik lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya apakah kita itu jika sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu, misalnya kita kan mengembangkan keakuan, kemudian berdana dan lain-lain itu. Nah, kita tuh harus berimbang kah Bante dengan ibadah kita, ataukah cukup juga hanya cuma melakukan melakukan perilaku baik saja, atau harus seimbang gitu dengan ibadah kita juga. Terima kasih Bante. Selamat sore. Jadi kalau mungkin saya salah nangkap ya, karena suaranya kecil sekali apa jauh dari mic ya Hansen ini. Jadi maksudnya tadi pertanyaan, kalau saya sudah banyak berbuat baik, apakah jadi meningkatkan keakuan atau bagaimana gitu ya? Mohon maaf, saya ulangi Bante. Misalkan kita kan sudah semua, yang saya tangkap tadi adalah apakah setelah saya banyak berbuat baik jadi meningkatkan keakuan atau apa tadi ya kuncinya itu? Iya Bante. Iya Bante. Betul ya. Jadi apakah kalau dengan saya banyak berbuat baik keakuan saya meningkat begitu ya? Iya Bante. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi kan ada 2 pertanyaan. Yang kedua, apakah cukup?
Nah, yang kedua itu boleh Anda ulang dulu. Apakah cukup meningkatkan keakuan saja? Apakah perlu juga kita imbangi dengan ibadah kita gitu, Bante? Apakah cukup meningkatkan keakuan saja atau harus diimbangi ke ibadah itu ya? Iya. Oke. Baik. Silakan yang lain. Baik, silakan Saudari Sania Pujianti. Baik, perkenalkan nama saya Sania dari KBMB Untan. Jadi saya ingin bertanya. Boleh dekat dengan mic-nya ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya, emosi apa yang paling rumit untuk dilatih supaya menjadi umat Buddhis yang lebih baik, Bante? Emosi yang paling rumit untuk dilatih untuk menjadi umat Buddhis yang lebih baik. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Emosi apa yang bisa menjadi umat Buddha lebih baik? Emosi apa yang paling rumit untuk dilatih supaya kita dapat menjadi umat Buddha yang lebih baik, Bante? Oh, emosi apa yang harus dilatih ya? Ya, Bante, yang paling rumit gitu untuk dilatih. Oh, oke. Emosi apa yang harus dilatih untuk menjadi umat Buddha yang lebih baik? Oke. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari kolom chat dari Saudara Hermanto. Selamat sore Bante, Namaskara Bante. Bante, saya ingin bertanya, kondisi saat ini di mana terjadi resesi dan krisis ekonomi di beberapa negara perperangan, hal ini membuat saya merasa khawatir akan masa depan. Bagaimana sebaiknya menyikapi ini Bante? Anumodana Bante dari Hermanto di Deli. Ya. Jadi sudah 3 pertanyaan atau mau dilanjut lagi? Silakan Bante, ya boleh dijawab. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama tadi dari Saudara Hansen, yaitu kita di dalam kehidupan ini kan memang diajarkan di dalam Dharma untuk lebih banyak berbuat baik, lebih banyak berbuat baik, lebih banyak berbuat baik, terus-menerus berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang yang berbuat baik itu keakuannya jadi meningkat. Ya. Nah, apakah hal ini benar? Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa kerelaan yang diajarkan, yang pertama adalah kerelaan materi. Ya, tadi kalau kita ada sekolah minggu, ada remaja, kemudian ada dana makan, kemudian ada dana katina dan sebagainya, itu adalah kerelaan materi. Tetapi kemudian dikembangkan menjadi kerelaan yang bukan materi, yaitu keakuan. Artinya apa? Kalau saya sudah berbuat baik, kemudian tadi saya juga sudah jelaskan di paling akhir, pada saat saya berbuat baik, sebetulnya saya itu membangun kebahagiaan untuk saya sendiri. Saya mengambilkan tempat duduk untuk mereka yang membutuhkan. Saya menunjukkan buku Parita halaman berapa yang sedang dibaca. Sebetulnya bukan hanya untuk orang itu, tetapi sebetulnya adalah untuk saya sendiri. Sehingga saya yang harus berterima kasih, karena dengan adanya mereka, membuat saya punya kesempatan berbuat baik. Dengan saya punya kesempatan berbuat baik, maka saya punya kesempatan lebih besar untuk hidup lebih bahagia. Nah, kalau pemahaman ini sudah dimiliki,
maka keakuan itu menjadi tidak muncul lagi. Keakuan itu muncul kan karena saya merasa berjasa kepada dia. Saya sudah mengambilkan kursi kepada dia. Saya sudah menunjukkan buku Parita halaman berapa kepada dia. Jadi saya memberikan manfaat untuk dia. Keliru. Kalau pola pikir itu yang muncul, maka kita punya pandangan yang keliru tentang perbuatan baik. Kalau Anda terbiasa pergi ke wihara kemudian berdana makan kepada para biku, maka Anda tidak mendengar kata biku mengucapkan terima kasih. Bahkan Anda dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Ketika Anda mempersembahkan dana makan, Anda mengucapkan terima kasih. Ketika Anda berdana katina, Anda mengucapkan terima kasih. Karena para biku menjadi sarana untuk berbuat baik. Jadi bukan karena dana Anda kepada pribadi biku itu, tetapi sesungguhnya Anda berdana kepada biku siapapun juga, Anda sesungguhnya membangun karma baik untuk Anda sendiri. Kalau sudah begitu, apanya yang harus ada keakuan? Keakuan muncul karena ada kekamuan. Karena ada aku, ada kamu. Nah, jadi merasa keakuannya timbul karena ada kekamuan. Kamu berhutang budi kepada saya. Kamu sudah memanfaatkan jasa baik saya. Nah, pola pikir ini tidak tepat karena sesungguhnya tidak ada kekamuan. Saya berbuat baik adalah untuk saya sendiri. Ya, dia adalah sarana. Nah, dengan cara begitu, kita malah sesungguhnya yang harus, kalau bisa dikatakan, berhutang budi. Ya, walaupun tidak bisa disebut seperti itu, tapi dalam bahasa yang umum tadi, bukan saya menolong dia itu dia berhutang budi pada saya, bukan. Tapi saya menolong dia, saya yang berhutang budi kepada dia. Karena sayalah yang punya kesempatan berbuat baik terhadap dia. Nah, jadi kalau kita sekarang banyak berbuat baik, keakuannya malah timbul, dan ini banyak juga umat Buddha yang di wihara yang senior-senior itu malah keakuannya kadang muncul, ya itu karena pemahaman pada kebajikan itu masih kurang. Tugas kita adalah memberikan penjelasan kepada dia, bahwa kebajikan itu sesungguhnya adalah balik kepada diri sendiri. Mereka itu, objek berbuat baik itu hanyalah sarana. Tanpa mereka, kita tidak ada kesempatan berbuat baik. Nah, kemudian, apakah harus juga diimbangi dengan ibadah? Nah, ibadah itu jangan hanya melihat sebagai upacara. Oh, namakara, kemudian kita langsung bersujud, dan lain sebagainya. Bukan. Mampu nggak saya bersujud kepada Buddha Rupang? Saya bisa bersujud kepada Buddha Rupang, walaupun Buddha Rupang tidak memberikan reaksi kepada saya bisa. Mampu nggak saya bersujud kepada orang tua? Yang tentu dia punya reaksi, reaksinya bisa menolak, reaksinya bisa menerima. Mampu nggak saya? Nah, kalau Anda melihat ibadah itu dalam nilai-nilai simbolis seperti ini, maka ibadah menjadi bermanfaat. Karena ibadah menjadi salah satu upaya menjadikan kita lebih baik. Tetapi kalau ibadah hanya sekedar ibadah, maka itu hanya mengkondisikan kita berbuat baik saja. Misalnya Anda membaca parita setengah jam, maka Anda dengan membaca parita itu dikondisikan untuk berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berperilaku yang baik. Dikondisikan, tetapi setelah baca parita maki-maki lagi, nendang kucing, nendang anjing, ya tidak ada artinya lagi. Tapi ketika kita membaca parita, kita merenungkan artinya, misalnya Karania Metta Sutta, kita renungkan, dikala kita duduk, berdiri, berjalan, berbaring, kita selalu mengucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia, maka selesai pembacaan parita pun, kita masih mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, sehingga ada binatang, ada makhluk lain pun, kita akan penuh dengan cinta kasih. Nah, itu ibadah menjadi bermanfaat, bukan hanya sekedar upacara.
Ya, nah kemudian pertanyaan yang kedua, emosi apa yang harus dilatih? Sebetulnya kata emosi ini lebih bersifat negatif ya. Jadi mungkin hal apa ya, mental kualitas batin apa yang harus dilatih untuk kita menjadi umat Buddha yang baik. Menjadi umat Buddha yang lebih baik adalah tadi kita bahas sepanjang ceramah yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana kita mengurangi keakuan. Salah satunya tanda mengurangi keakuan atau berkurang keakuannya adalah kita tidak menyalahkan pihak lain. Semua kejadian suka dan duka itu adalah permainan pikiran kita. Jadi kualitas batin inilah yang harus kita latih. Sehingga semakin sering kita tidak menyalahkan pihak lain atas kejadian yang kita alami, kita menjadi orang yang umat Buddha yang lebih baik, yang lebih berkualitas ya. Jadi kualitas batin. Kemudian terjadinya krisis ekonomi ya, kemudian ada peperangan di sana sini, kita mengkhawatirkan masa depan. Bagaimana menyikapinya? Saudara-saudara, dengan kita tadi berbuat baik banyak melalui pikiran, melalui ucapan dan melalui perilaku kita, maka hal inilah yang akan menolong kita dari berbagai kesulitan. Contoh, resesi, krisis ekonomi, kalau mungkin kemarin yang kita baru jalani bersama adalah pandemi. Pandemi menghancurkan banyak sendi-sendi ekonomi. Tetapi jangan heran, dari pandemi ini, orang-orang yang punya timbunan karma baik justru lebih sukses. Contohnya misalnya, penemu media Zoom meeting yang kita gunakan saat ini. Ini gara-gara pandemi justru dia menjadi orang sukses. Dulu Zoom meeting ini hanya dibuat satu program sederhana oleh seorang suami untuk menghubungi istrinya di bagian negara yang berbeda. Jadi mereka ngobrol melalui Zoom seperti ini. Tetapi karena pandemi, Zoom meeting ini menjadi semacam kewajiban untuk kita semua memiliki ataupun mengoperasikan. Dan akhirnya si penemu Zoom ini menjadi orang yang sukses. Nah, jadi karena pandemi ini, tidak semua hancur. Tetapi ada yang sukses. Kemudian bisnis online. Kita tentu sudah mendengar berapa banyak bisnis online ini justru yang menjadi lebih sukses karena pandemi. Nah, juga hal yang lain, misalnya bencana alam. Dalam berbagai kasus, ada bencana alam misalnya tanah longsor. Tanah longsor, kisah nyatanya, tanah longsor yang menghabiskan setengah penduduk desa. Tetapi ada orang-orang yang selamat dari tanah longsor itu. Walaupun rumahnya hancur. Kenapa? Karena dia pas pada saat yang sama itu, dia berada di tempat yang berbeda. Dia mungkin mengunjungi keluarganya di kota yang lain, dia sedang membeli makanan di tempat lain, sehingga ketika tanah longsor, rumahnya hancur, dia selamat. Anda pun mungkin mengalami hal yang sama, walaupun dalam skala kecil. Misalnya Anda mau parkir kendaraan. Jadi, kadang-kadang di kampus tempat parkirnya padat sekali. Mungkin hampir tidak ada kesempatan kita dapat, wah ini sudah agak kesiangan, biasanya parkiran penuh. Tetapi Anda tentu pernah mengalami, pas kita datang, pas ada orang yang keluar dari parkiran itu. Sehingga pas kita bisa masuk kendaraan kita untuk satu orang aja. Dan kita hanya punya tempat parkir yang itu di luar perkiraan kita. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Kenapa bisa demikian? Ini karena timbunan kebajikan.
Oleh karena itu, memang suasana dunia bisa menakutkan, penyakit dan lain sebagainya. Sebetulnya di dalam Dharma, hal ini terjadi adalah bahwa hidup adalah tidak kekal. Lahir, tua, sakit, mati bisa terjadi setiap saat. Ya, kayak kita sudah lahir, kita sudah umur sampai hari ini, maka sakit dan mati bisa terjadi setiap saat. Apakah itu karena resesi, apakah karena krisis ekonomi, karena peperangan, karena sakit, karena apa, pandemi, dan lain sebagainya, itu urusan lain. Tapi pasti bisa tua, bisa sakit, dan bisa mati. Mati bisa mendadak. Di dalam Dhamma dikatakan, orang yang melihat matahari terbit di pagi hari, belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Karena kematian bisa datang setiap saat. Orang yang melihat matahari tenggelam pada hari ini, belum tentu melihat matahari terbit besok pagi hari. Jadi kematian bisa datang setiap saat. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Nah, jadi sekarang apa yang harus dilakukan seorang umat Buddha? Dia mengisi hidupnya ini dengan kebaikan semaksimal mungkin. Kebaikan dengan pikiran, kebaikan dengan ucapan, dan kebaikan dengan perilaku. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eni tadi, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Itu yang kita lakukan sepanjang waktu hidup kita. Sehingga kalau terjadi pandemi, terjadi krisis ekonomi, terjadi peperangan, orang yang punya karma baik, dia akan terselamatkan dengan kebajikan yang dia miliki. Kemudian, kalau dia mengalami kesakitan, mengalami kematian, maka dia akan punya kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Jadi, kebajikan itu yang harus kita lakukan setiap saat. Jadi bukan hanya ketakutan-ketakutan kemudian tidak melakukan apa-apa. Ketakutan itu jadikanlah motivator untuk kita, wah kematian ini bisa datang setiap saat nih. Yang lihat matahari pagi terbit belum tentu lihat matahari tenggelam di hari yang sama. Kalau begitu, hidup saya ini sangat tergantung pada nafas. Nafas masuk tidak bisa keluar, matilah saya. Nafas keluar nggak bisa masuk, matilah saya. Kalau begitu, saya harus isi setiap saat hidup saya ini dengan perbuatan baik. Sehingga ketika kematian datang saat ini, saya siap menghadapinya. Ya, kalau kematian datang baru tahun-tahun lagi, saya sudah punya timbunan kebajikan yang lebih banyak lagi. Jangan pernah menunda melakukan kebajikan, karena itulah yang membuat kita menjadi seorang Buddhis yang lebih baik. A better Buddhist. Baik, silakan MC kita. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaan dari peserta. Terima kasih atas jawaban dari Bante Utamo Mahathera. Baiklah, dari materi yang dibawakan pada hari ini, saya akan mengambil kesimpulan. Very good Buddhist diharapkan bisa menjadi a better Buddhist. Tanda umat yang baik, sering ke vihara, lakukan aktivitas sosial, mengikuti Dhamma Talk. Agama Buddha adalah agama perilaku, bukan agama ritual. Agama perilaku adalah tidak berbuat jahat, melakukan perbuatan baik, menyucikan hati dan pikiran. Hal yang sudah terjadi, jadikanlah pengalaman. Jangan menyalahkan siapapun atas segala yang terjadi. Semua adalah permainan pikiran kita saja. Tersenyumlah dengan orang yang tidak suka dengan kita, walaupun orang tersebut membuang muka sekalipun. Perbuatan baik akan menjadi pelindung dan membuat kita merasa bahagia. Kira-kira begitu yang dapat saya simpulkan dari materi kita hari ini. Apakah ada closing statement dari Bante Utamo? Baik, jadi hal yang tadi disampaikan oleh Saudari Mary Mawar Melati, ya luar biasa namanya, Mary Mawar Melati, seluruh taman penuh bunga. Bahwa di dalam Dharma
adalah perilaku. Dan kita gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya untuk mengisi kebajikan di dalam hidup kita. Kalaupun kita belum bisa tersenyum kepada orang yang kita tidak sukai, minimal kita tidak berusaha membenci dia. Karena kebencian itu akan bisa mengumpulkan kita, bahkan di kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Karena cinta dan benci yang permainan pikiran itu sesungguhnya membuat kita selalu mencari. Anda kalau di kampus misalnya, Anda suka dengan si A, maka begitu sampai di kampus, Anda mencari si A untuk duduk dekat dengan dia. Sebaliknya ketika Anda tidak suka dengan si B, maka ketika sampai di kampus, Anda mencari si B agar menjauh dengan dia. Jadi cinta dan benci itu mengumpulkan, dan kalau di kehidupan ini juga seperti itu, maka di kehidupan-kehidupan selanjutnya juga sama. Makanya cerita Pangeran Siddhartha dengan Dewa Datta itu pun sampai berkali-kali kelahiran selalu bermusuhan. Demikian pula kisah Pangeran Siddhartha dengan Yasodhara, berkali-kali kelahiran selalu suami istri. Cinta dan benci mencari, karena itu ketika di kehidupan ini supaya menjadi seorang Buddhis yang baik, hindarilah kebencian. Kalau kita tidak bisa tersenyum dengan dia, minimal di dalam batin kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, karena semua makhluk, kita makhluk semoga kita bahagia, keluarga kita makhluk semoga keluarga kita bahagia, lingkungan kita makhluk semoga lingkungan kita bahagia, bahkan musuh kita juga makhluk, semoga dia bahagia. Ucapkan terus kalimat semoga semua makhluk bahagia, agar hidup kita juga bahagia, lingkungan kita bahagia, dan semua makhluk berbahagia. Terima kasih, silakan Saudari Mary Mawar Melati.